Salam sejahtera. Video pembelajaran kali ini adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Bicara tentang elastisitas akan lebih mudah membayangkannya jika kita mendengar sebuah ilustrasi cerita. Bayangkan Anda sebagai seorang petani padi di Indonesia. Karena semua penghasilan Anda diperoleh dari menjual padi. Anda benar-benar berusaha untuk membuat sawah Anda seproduktif mungkin. Anda memperhatikan cuaca dan kondisi tanah, memeriksa sawah agar bebas dari hama dan penyakit, serta mempelajari perkembangan terbaru dalam teknologi pertanian. Anda paham bahwa semakin banyak bibit padi yang ditanam, maka semakin banyak yang Anda harus jual pada masa panen nanti. Dengan demikian, semakin tinggi pula penghasilan dan standar hidup Anda nantinya. Suatu hari, salah satu universitas di Indonesia mengumumkan suatu penemuan besar. Peneliti dari Fakultas Pertanian di universitas tersebut telah mengembangkan suatu jenis padi yang baru yang mampu meningkatkan produksi padi per hektar sebesar 20%. Bagaimana Anda harus menyikapi berita ini? Apakah Anda harus menggunakan jenis padi baru tersebut? Apakah penemuan ini menguntungkan atau merugikan Anda? Penemuan jenis padi baru mempengaruhi kurva penawaran. Karena jenis padi baru ini meningkatkan jumlah beras yang dapat dihasilkan untuk setiap luas hektar tanah. Petani kini mau menawarkan lebih banyak beras untuk berbagai tingkat harga. Dengan kata lain, kurva penawaran bergeser ke kanan. Kurva permintaan tetap karena keinginan konsumen untuk membeli beras pada berbagai tingkat harga tidak dipengaruhi oleh penemuan jenis padi yang baru. Namun demikian, apakah penemuan ini membuat petani lebih baik? Sebagai langkah awal menjawab pertanyaan ini, pikirkan apa yang terjadi dengan pendapatan total yang diterima oleh petani. Pendapatan total petani adalah P kali Q, harga dikalikan jumlah yang dijual. Penemuan itu mempengaruhi petani dalam dua cara yang bersinggungan. Jenis padi yang baru menyebabkan petani mampu menghasilkan lebih banyak beras atau Q naik. Namun, setiap butir beras terjual lebih sedikit atau P turun. Apakah pendapatan total naik atau turun tergantung pada elastisitas permintaan. Dalam praktik, permintaan untuk makanan utama seperti nasi biasanya inelastis karena sifatnya yang murah dan tidak ada barang substitusinya. Ketika kurva permintaan inelastis, penurunan harga menyebabkan pendapatan total menurun. Harga beras turun cukup besar, sedangkan jumlah beras yang terjual naik hanya sedikit. Pendapatan total turun, artinya penemuan jenis padi baru menurunkan pendapatan total yang diterima oleh petani untuk penjualan hasil panennya. Jika petani dirugikan oleh penemuan jenis padi baru ini, mengapa mereka menerimanya? Jawaban pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana pasar yang kompetitif bekerja. Karena setiap petani adalah bagian kecil dari pasar beras, maka ia menerima saja harga yang berlaku dan tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk setiap harga beras, lebih baik memakai jenis yang baru untuk memproduksi dan menjual lebih banyak beras. Namun, ketika semua petani melakukannya, penawaran beras naik, harga beras turun, dan petani dirugikan. Mempelajari elastisitas, kita akan mempelajari juga tentang surplus konsumen, surplus produsen, dan deadweight loss. Apa yang dimaksud dengan ketiga hal tersebut?
akan lebih mudah dengan memberikan sebuah ilustrasi tentang penjualan burger. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh seseorang atas barang tertentu dengan harga pasarnya saat itu. Contoh, beberapa konsumen rela membayar sebanyak Rp5.000 untuk satu burger karena harga pasar burger hanya Rp2.500. Mereka mendapatkan surplus konsumen sebesar Rp2.500 untuk setiap burger yang mereka konsumsi. Orang-orang lain rela membayar sedikit di bawah Rp5.000 dan menerima surplus yang sedikit lebih kecil. Karena harga pasar untuk burger hanya Rp2.500, setara dengan total surplus konsumen. Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar saat tertentu dengan biaya penuh produksi untuk perusahaan tersebut. Contoh, beberapa produsen rela memproduksi burger untuk dijual masing-masing dengan harga Rp750. Karena burger tersebut berharga Rp2.500, mereka mendapatkan surplus produsen yang setara dengan Rp1.750. Produsen lain rela menawarkan burger dengan harga Rp1.000. Mereka mendapatkan surplus produsen yang setara dengan Rp1.500. Karena harga pasar burger adalah Rp2.500 adalah setara dengan total surplus produsen. Kerugian deadweight atau deadweight loss adalah kerugian bersih atas surplus produsen dan konsumen dari produksi yang terlalu sedikit atau produksi yang berlebihan. Contoh, konsekuensi dari produksi 4 juta burger per bulan dan bukan 7 juta burger per bulan. Keadaan ini disebut dengan kerugian deadweight dari produksi yang terlalu sedikit. Seiring dengan meningkatnya jumlah burger dari 7 juta menjadi 10 juta, biaya penuh produksi meningkat hingga di atas kerelaan konsumen untuk membayar, menghasilkan suatu kerugian deadweight atau deadweight loss. Kekuatan monopoli yang memberikan insentif pada perusahaan untuk menentukan produk dan menentukan harga, pajak, dan subsidi dapat mendistorsi atau memutarbalikkan pilihan konsumen. Biaya eksternal semacam polusi dan kemacetan akan mengarah pada produksi yang berlebihan atau terlalu sedikit. Dan harga dasar atau price floor dan harga maksimum atau price ceiling buatan mungkin akan mengakibatkan hal yang sama. Demikian video pembelajaran tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.